Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri. Saya berasal dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A pagi semester 6. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah inovasi pembelajaran PKN yang diampu oleh Dr. Idam Azwar, Magister Pendidikan. Ada 5 poin pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama yaitu berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut Harley dan David Ken, dan jelaskan kesamaan dan perbedaan antara kedua definisi tersebut. Nah, untuk definisi yang untuk komponen utama yang menurut Henry Randall dan Kerr, mereka ini lebih menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam pendidikan kewarganegaraan. Menurut White 1790, beliau menekankan pada pengetahuan yang mana lebih kepada hak dan kewajiban individu. Yang kedua yaitu struktur dan fungsi pemerintahan. Yang ketiga yaitu proses pembuatan keputusan politik. Dan yang keempat yaitu masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi di masyarakat. Sedangkan untuk keterampilan, menurut White ini dia lebih menekankan pada bahwa masyarakat ini harus berpikir kritis dan analitis, berkomunikasi secara efektif, terus berpartisipasi dalam proses demokratis, dan bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan menurut David, pada tahun 1999 dia menekankan untuk pengetahuan lebih kepada nilai-nilai dan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, selanjutnya keberagaman budaya dan masyarakat, dan isu-isu global yang dihadapi di dunia. Sedangkan menurut Kerr, dia juga menekankan pada keterampilan untuk berpikir kritis dan kreatif, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengambil tindakan untuk perubahan sosial. Jadi kesamaan dari kedua definisi, yang pertama menurut White, dia itu lebih menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam pendidikan kewarganegaraan. Terus keduanya juga mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Sedangkan perbedaan dari kedua definisi yang disampaikan oleh White dan Kerr ini, yang pertama yaitu White ini lebih berfokus pada pengetahuan tentang struktur dan fungsi pemerintahan, sedangkan Kerr ini lebih menekankan pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Perbedaan yang selanjutnya yaitu White ini lebih menekankan kepada keterampilan dalam berpikir kritis dan analitis, sedangkan Kerr ini lebih menekankan keterampilan dalam berpikir kritis dan kreatif. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu White ini fokus pada masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, sedangkan Kerr ini lebih fokus pada isu-isu global yang dihadapi dunia. Nah, jadi secara keseluruhan menurut White dan Kerr ini memberikan definisi yang saling melengkapi, tetapi melengkapi tentang pendidikan kewarganegaraan, yang mana pendekatan White itu lebih berfokus pada pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh warga negara, sedangkan pendekatan dari Kerr ini lebih berfokus pada nilai-nilai dan prinsip yang mendasari demokrasi. Untuk pertanyaan yang kedua, berikan 3 contoh dalam pembelajaran pendidikan kewarganegara yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran bagi siswa, dan jelaskan bagaimana setiap inovasi tersebut dapat diterapkan di dalam kelas. Nah, ada 3 contoh inovasi yang akan saya
berikan. Yang pertama yaitu metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang mana metode ini mengajarkan siswa untuk terlibat dalam proyek nyata yang berfokus pada isu-isu penting dalam masyarakat. Contohnya, siswa dapat meneliti masalah lingkungan di daerah mereka dan mengembangkan solusi kreatif untuk mengatasinya. Adapun untuk penerapannya, kita sebagai guru ini dapat membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan mereka proyek yang terkait dengan materi pembelajaran. Siswa harus bekerja sama untuk menyelesaikan proyek yang akan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan mereka untuk berpikir lebih kritis, terus pemecahan masalah, dan mereka bisa mengembangkan komunikasi sesama kelompok mereka. Adapun contoh yang kedua yaitu gamifikasi, yang mana gamifikasi ini merupakan penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Contohnya, kita sebagai guru dapat menggunakan permainan papan, kuis interaktif, ataupun simulasi untuk mengajarkan konsep-konsep pendidikan kewarganegaraan. Adapun penerapan untuk kita sebagai guru ini dapat menggunakan atau membuat papan permainan yang didasarkan pada materi pelajaran, yang dimana siswa ini harus menjawab pertanyaan dengan benar untuk bisa maju ke kotak berikutnya. Jadi kita guru juga dapat menggunakan aplikasi edukasi atau platform online yang menawarkan permainan edukatif tentang pendidikan kewarganegaraan. Adapun contoh yang ketiga yaitu pembelajaran kolaboratif online. Dengan metode ini kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan siswa ini bisa berkolaborasi dengan teman sekelas mereka dari berbagai lokasi. Contohnya, siswa dapat menggunakan platform online untuk mendiskusikan isu-isu penting, mengerjakan proyek bersama, atau saling mengajari. Jadi untuk pembelajaran kolaboratif online ini bisa kita gabungkan juga dengan menggunakan project basis learning tadi. Adapun untuk penerapan pembelajaran kolaboratif online ini, guru dapat menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, bahkan YouTube atau bisa membuat grup diskusi untuk siswa. Nah, guru ini juga dapat menggunakan platform pembelajaran online seperti Google Classroom atau Edmodo atau Google Meet untuk memberikan tugas dan memungkinkan siswa untuk berkolaborasi secara online. Jadi dengan adanya ketiga contoh yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya akan memberikan manfaat untuk pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa. Yang selanjutnya, untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, bisa memecahkan sebuah masalah, terus bisa membangun komunikasi yang lebih aktif lagi, dan bisa meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran, mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bisa bertanggung jawab. Nah, jadi dengan adanya inovasi ini dapat membantu membuat pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini lebih menarik, relevan, dan efektif bagi siswa. Jadi dengan menerapkan inovasi yang telah saya sampaikan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi warga negara yang sukses di masa depan. Pertanyaan yang ketiga yaitu bandingkan inovasi menurut Joseph dan Rogers, dan bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi untuk definisi inovasi menurut Joseph ini
Inovasi adalah sebagai perubahan revolusioner dalam kombinasi sumber daya baru atau barang modal baru, metode produksi baru, pasar baru, sumber pasokan bahan baku baru, organisasi baru. Nah, untuk dalam konteks pendidikan kewarganegaraan ini, definisi ini lebih menekankan pada pengenalan elemen baru ke dalam proses pelajaran seperti teknologi, metode pengajaran atau materi ajar. Terus Joseph juga menekankan pada penciptaan nilai baru ya bagi peserta didik seperti peningkatan pemahaman, partisipasi sipil atau keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu Joseph juga menekankan pada pemicu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan generasi muda yang cerdas dan bertanggung jawab. Sedangkan definisi inovasi menurut Rogers, dia mengatakan bahwa inovasi ini sebagai proses di mana ide baru diadopsi dan disebarkan oleh anggota suatu masyarakat. Nah, sedangkan untuk dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, Rogers ini lebih berfokus pada penyebaran ide dan praktik baru dalam pengajaran dan pelajaran kewarganegaraan. Selanjutnya itu penerimaan dan penggunaan ide-ide baru oleh guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga yaitu perubahan sosial yang dihasilkan dari adopsi inovasi seperti peningkatan kesadaran sipil, toleransi, dan partisipasi politik. Adapun persamaan dari kedua definisi menurut Joseph dan Rogers ini yaitu sama-sama menekankan pada kebaruan sebagai elemen kunci inovasi. Selanjutnya mengakui bahwa inovasi ini melibatkan perubahan dan inovasi ini memiliki dampak positif bagi masyarakat. Sedangkan perbedaan dari definisi kedua tersebut yaitu Joseph ini lebih berfokus pada aspek ekonomi dari inovasi, sedangkan Rogers ini lebih berfokus pada aspek sosial. Adapun perbedaan lainnya yaitu Joseph lebih menekankan pada peran pengusaha, sedangkan Rogers ini lebih menekankan pada proses difusi. Nah, untuk penerapan dalam inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, jadi kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran PKN dengan beberapa cara. Yang pertama kita bisa mengembangkan teknologi baru, yang kedua kita bisa menerapkan metode pengajaran baru, terus yang ketiga kita bisa membuat materi ajar baru, dan yang keempat kita bisa mendorong kolaborasi antara guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu kita bisa mengevaluasi efektivitas inovasi pembelajaran dan bisa melakukan penyesuaian yang kita perlukan. Nah, jadi dengan menerapkan kedua definisi tersebut, PKN dapat menjadi lebih relevan, menarik, dan efektif dalam mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Adapun contoh inovasi pelajaran PKN, yang pertama yaitu kita bisa penggunaan media sosial untuk mendorong partisipasi sipil dan diskusi tentang isu-isu publik. Yang kedua, kita bisa melakukan pengembangan program pembelajaran layanan yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan mereka dalam komunitas mereka. Dan yang ketiga yaitu kita bisa melakukan integrasi studi kewarganegaraan secara global ke dalam kurikulum sekolah. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Nah, jadi pembelajaran berbasis proyek ini atau dikenal dengan PJBL dalam pendidikan PKN menawarkan manfaat
Yang pertama yaitu bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan motivasi siswa, yang mana dengan adanya metode PJBL ini memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan aplikatif, sehingga mereka ini lebih terlibat dan termotivasi dalam proses belajar mengajar. Terus siswa juga dapat memilih topik proyek yang mereka minati, sehingga mereka merasa bahwa mereka ini memiliki kepemilikan atas pembelajaran mereka. Adapun PJBL ini bisa mendorong siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi, dan keterampilan kreativitas yang dimiliki oleh siswa masing-masing. Dan manfaat dengan adanya metode PJBL ini bisa meningkatkan pemahaman konsep, yang mana bisa membantu siswa untuk memahami konsep dengan lebih baik dengan menerapkan pada situasi dunia nyata. Dan siswa juga dapat melihat konsep PKN relevan dengan kehidupan mereka sendiri dan masyarakat di sekitar mereka. Dan manfaat lainnya yaitu bisa mendorong partisipasi dan aktivitas sipil. Jadi PJBL ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, dan siswa juga dapat belajar bagaimana sih berpartisipasi dalam proses demokrasi dan bagaimana membuat perubahan positif di komunitas mereka. Nah, adapun contoh proyek untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi ada 3 yang bisa saya berikan. Yang pertama yaitu simulasi pemilu, yang mana dengan adanya simulasi pemilu ini dapat mempelajari tentang proses pemilu. Jadi siswa ini bisa mengetahui bagaimana sih proses pemilihan umum, dan siswa juga dapat menjadi contoh untuk mencalonkan diri untuk jabatan, berkampanye, dan memilih kandidat mereka. Yang kedua yaitu debat publik, yang mana siswa ini dapat mengadakan debat publik untuk membahas isu-isu penting yang dihadapi masyarakat, dan siswa juga dapat meneliti berbagai sudut pandang tentang suatu isu dan mempresentasikan argumen mereka secara logis dan terstruktur. Dan yang ketiga juga bisa menggunakan proyek kampanye advokasi, yang mana siswa dapat melakukan kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah sosial atau lingkungan, dan siswa juga dapat membuat poster atau brosur atau video untuk mempromosikan tujuan mereka dan mengumpulkan dukungan dari komunitas mereka. Nah, jadi dengan pemilihan proyek yang tepat akan tergantung pada usia dan kemampuan minat siswa. Jadi kita sebagai guru ini harus memastikan bahwa proyek tersebut menantang namun dapat dicapai oleh siswa. Jadi kita sebagai guru juga harus menyediakan bimbingan dan dukungan yang diperlukan kepada siswa selama proses mereka melakukan pengerjaan proyek tersebut. Nah, jadi dengan menerapkan PJBL ini dalam pembelajaran PKN, guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep demokrasi dan bisa menjadi warga negara yang lebih aktif dan bertanggung jawab. Pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan 2 metode penilaian autentik yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa. Nah, jadi yang kita ketahui bahwa penilaian autentik ini merupakan metode penilaian yang mengukur kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang nyata. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan ini, bahwa penilaian autentik ini dapat membantu guru untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa secara lebih mendalam dibandingkan dengan menggunakan penilaian tradisional seperti tes tertulis,
Jadi ada dua metode penilaian autentik yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKN. Yang pertama yaitu proyek pembelajaran, yang mana dengan adanya proyek pembelajaran ini kita dapat memberikan tugas yang kompleks dan berkelanjutan yang memungkinkan siswa untuk meneliti, terus menganalisis dan bisa memecahkan masalah terkait dengan isu-isu kewarganegaraan. Dan tujuan dari adanya metode proyek pembelajaran ini yaitu kita bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbagai bidang seperti penelitian, komunikasi, dan pemecahan masalah. Dan dengan menerapkan pengetahuan mereka tentang kewarganegaraan dalam situasi yang nyata, dan mereka juga bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Contoh proyek pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat meneliti hak asasi manusia di komunitas mereka dan bisa mengembangkan kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran. Dan siswa juga contoh lainnya, siswa juga dapat merancang dan melaksanakan proyek layanan masyarakat untuk membantu kelompok yang kurang beruntung. Dan contoh lainnya misalnya siswa dapat membuat simulasi atau model yang bisa menunjukkan pemahaman mereka tentang sistem politik. Adapun metode penilaian autentik yang kedua yang bisa saya berikan, contohnya yang kedua yaitu portofolio, adalah kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan mereka dalam belajar kewarganegaraan selama periode dalam waktu tertentu. Jadi tujuan dengan menggunakan penilaian portofolio ini bisa merefleksikan kemajuan belajar mereka sendiri, terus bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dan bisa menentukan tujuan belajar mereka di masa depan. Contohnya yaitu portofolio ini dapat berisi tentang esai, terus jurnal refleksi atau karya seni, presentasi, dan bukti partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan kewarganegaraan. Adapun untuk penilaian portofolio sendiri ini harus dinilai berdasarkan kriteria. Yang pertama yaitu kualitas, terus usaha, dan refleksi. Dengan adanya penilaian autentik ini tentunya memiliki manfaat. Yang pertama bisa meningkatkan motivasi siswa dan bisa meningkatkan pemahaman siswa, bahkan bisa memberikan umpan balik yang berharga. Jadi sekian dari jawaban yang bisa saya jawabkan dari 5 poin pertanyaan untuk memenuhi ulangan tengah semester inovasi pembelajaran PKN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.